lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ampunan, dalam naungan kenikmatan iman, baik itu berupa kenikmatan kenikmatan jasmani dan rohani, dan juga kenikmatan dalam iman, Islam dan ihsan tentunya. Yang mudah-mudahan dengan semua kenikmatan itu yang telah Allah berikan kepada kita bisa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesyukuran, yaitu meningkatkan ketakwaan dan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza faragta fansab ila rabbika farghab. Jika kita telah selesai pada satu urusan, maka hendaklah kita segera mengerjakan urusan yang lainnya, karena kewajiban sesungguhnya lebih banyak dari waktu yang ada atau waktu yang tersedia. Dan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan terhadap nikmatmu, kutip dari surah Ad-Duha, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Kembali pada kesempatan siang hari ini, izinkanlah saya berikan bukan bermaksud untuk mengajari, kali ini akan sharing kembali, menampilkan hadis yang tercantum atau termaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari di halaman 574 di kitab Manaqibil Ansor, ya, atau kitab sifat-sifat teruji kaum Ansor, ya. Kaum Ansor ini adalah kaum sahabat Nabi yang membantu para sahabat Nabi yang muhajirin, ya, hijrah itu, membantu memberikan semua kebutuhan mereka dengan lapang dada dan tanpa keterpaksaan. Bahkan mereka mendahulukan kaum muhajirin di atas kebutuhan mereka sendiri walaupun mereka sangat butuh. Kitab yang ke-63 dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini, kitab ke sifat-sifat terpuji kaum Ansar ini adalah bagian hadis yang terakhir, ya. Itu sebelum kepada kitab yang ke-64, yaitu kitab tentang perperangan. Di nomor hadis di kitab Sahih Al-Bukhari ini, nomor hadisnya 3948. Nanti jika kitabnya berbeda mungkin akan ada sedikit perbedaan pada nomor, ya. Cuman ini kalau dicari pada rawi hadis itu akan lebih mudah, cepat ketemu. Jadi rawi hadis ini terhubung kepada sahabat Nabi an Abi Utsman an Salman, ya, itu qala, dia berkata, fatratum baina Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi fatrah itu masa fatrah atau masa kekosongan Rasul, itu tidak ada wahyu yang Allah turunkan, ya, dan tidak ada nabi di jeda waktu itu antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Di antara Nabi Isa alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut masa fatrun, ya, atau fatrah. Itu di sini sebenarnya fatratun, ya. Fatrah itu masa kekosongan, tidak ada wahyu dan tidak ada rasul. Jadi siapapun yang hidup di masa ini dan meninggal masa ini tidak bisa digolongkan ke dalam kategori orang kafir ataupun kaum musyrik, ya, gitu. Jadi ada segelintir orang yang tidak tahu apa motifnya, gitu, apa bermaksud merendahkan keluarga Nabi atau menyakiti hati Rasul, itu tidak tahu. Mereka sendiri yang tahu dengan ucapannya. Cuman ucapan itu telah viral karena banyak video yang beredar juga di aplikasi Snack Video dan di YouTube juga ada. Teman-teman nanti bisa merujuk gitu tentang kedudukan orang tua Nabi. Jadi orang tua Nabi yaitu Sayyidah Aminah dan Sayyid Abdullah, ya kan, Rasulullah bin Abdullah itu bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, itu keduanya itu termasuk, kedua orang tua Nabi ini termasuk orang yang hidup di masa fatrah, ya, masa kekosongan Rasul, masa kekosongan wahyu, tidak ada Rasul, tidak ada wahyu yang diturunkan Allah saat itu, gitu. Jadi orang yang hidup di masa itu tidak akan diazab dan tidak bisa disebut sebagai kaum yang termasuk golongan kafir atau musyrik. Jadi orang tua Nabi tidak musyrik dan tidak menyembah berhala seperti itu. Berapa masa yang rentang waktu yang antara masa fatrah itu antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, masa kekosongannya itu kita lihat di redaksi hadisnya di sini. Situ mi'ati sanatin, yaitu 600 tahun. Yaitu jarak diutusnya antara Nabi Isa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 600 tahun, itu disebut dengan masa fatrah. Dan hadis ini sahih. Kalau bisa dikatakan ini hadisnya mbahnya sahih karena tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari di nomor hadis 3948 ini. Ayo, mana oknum-oknum yang biasanya suka memelintir berita atau sudah senang membuat hoax, menggoreng berita, nanti kalau fitnahnya sudah sedikit reda, videonya dihapus. Hanya demi view, hanya demi subscribe, hanya demi komentar yang banyak, pemasukan uang yang sudah monetisasi di YouTube dan yang lainnya. Itu mendapatkan penghasilan itu tidak halal. Kalian belikan makanan, minuman masuk ke dalam perut itu tidak halal, dan itu akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dan orang yang mengatakan orang tua Nabi di neraka itu sebenarnya nggak tahu belajarnya di mana.
Ini celakanya lagi katanya dokter lulusan Madinah lagi mengatakan demikian gitu. Ya inisialnya KHB ya gitu. Jadi sangat menyakitkan gitu kalau Nabi mendengar ucapan dia di hadapan Rasulullah SAW itu ada seseorang yang mengatakan bahwanya bapak ibu Nabi di neraka itu gimana perasaannya, sedangkan di sini dijelaskan hadis sahih menyatakan orang tua Nabi dan orang yang lahir ya di masa fatrah itu dan meninggal di masa itu di masa kekosongan tidak ada Rasul, tidak ada wahyu gitu, maka tidak akan diazab dan tidak termasuk juga golongan musyrik, tidak termasuk juga kaum kafir seperti itu. Jadi fix ya, selesai, orang tua Nabi tidak di neraka kedudukannya karena bukan orang musyrik, bukan orang kafir, dan hidup di masa fatrah itu, dan akan sesurga bersama Nabi dan para sahabat Nabi yang lainnya yang satu surga yang tertinggi bersama Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang membantah itu orang tua Nabi termasuk musyrik dan tempatnya maaf saya tidak bisa menyebutkannya, maka tanyakan aja kepada orang itu mana dalilnya. Biasanya mereka kan mendengungkan dalil. Kemarin hanya masalah musik ya, saya singgung sedikit. Masalah musik hadisnya cuma satu di Sahih Al-Bukhari. Mereka gembor-gemborkan ada ulama yang menurunkan hukum musik, turunannya dari ulama-ulama yang dapat terpercaya, sanadnya jelas. Mereka menuduh ulama ini telah menghalalkan musik. Menghalalkan dari mana? Masa ketika orang menjelaskan tentang suatu perkara dituduh langsung, itu tanpa bertanya maksudnya. Ini tuh kaum sumbu-sumbu pendek ini sangat berbahaya sekali. Nah sekarang kalau mau goreng nih, nah yuk goreng. Kalian mau goreng dengan apa nih? Kalau sudah dalilkan dalil seperti ini kalian mau bantah, ya silahkan itu kan, berarti keimanannya dipertanyakan. Ya, untuk kalian suka memfitnah orang tua Nabi berada di tempat selain surga, menyebutnya di dalam neraka, saya pun sebenarnya tidak tega menyebutkan ini. Ini kan ini nyata ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Coba kalian baca kitab Sahih Al-Bukhari ini, di kitab yang pertama itu tentang apa? Bad'il Wahyi itu kitabnya, tentang sebelum masuk kepada bab keimanan. Kenapa? Kalau kita tidak percaya dengan yang Rasulullah dapatkan berupa wahyu itu, keimanan kita juga akan bermasalah. Itulah kenapa kitab Bad'il Wahyi di kitab pertama dan kitab yang kedua di kitab Sahih Al-Bukhari ini itu kitab yang menjelaskan tentang keimanan seperti itu. Jadi ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon dimaafkan, mohon ampun kepada Allah jika ada kekeliruan. Kami ini bentuk kecintaan saya kepada Rasulullah SAW, membela jika ada keluarganya yang disakiti ataupun yang dicaci maki ataupun disebut sebagai musyrik ataupun di neraka. Ini tidak benar. Kita harus membantah dengan yang sepadan dengan apa yang mereka ejekkan kepada keluarga Nabi gitu. Ini kan edukasi. Jadi kalau memang mau terima silakan terima, kalau masih meragukan, nah itu patut dipertanyakan itu. Maka nabinya sebenarnya Muhammad SAW atau Muhammad yang lainnya. Bisa jadi Muhammad bin dari Najat seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.